Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Kusmaningrum, NPM 1913024020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal, prokariota atau prokariot, tidak mengandung klorofil, serta berukuran mikroskopik atau sangat kecil. Bakteri berasal dari kata bahasa Latin yaitu bacterium. Bakteri memiliki jumlah spesies mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih. Mereka ada di mana-mana, mulai dari di tanah, di air, di organisme lain, dan lain-lain, juga berada di lingkungan yang ramah maupun yang ekstrim. Selanjutnya, struktur bakteri. Struktur luar dinding sel. Yang pertama, flagel atau bulu cambuk, berfungsi untuk bergerak atau motilitas. Flagel dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Monotrik, yaitu satu flagel pada ujung sel. Lopotrik, banyak flagel pada satu ujung sel. Amfitrik, banyak flagel pada kedua ujung sel. Peritrik, flagel tersebar dari ujung ke sisi-sisi sel. Atrik, tidak mempunyai flagel. Flagel terdiri dari protein yang disebut flagellin. Gerakan flagel menyebabkan bakteri terdorong ke depan, seperti baling-baling kapal. Yang kedua, pili atau fimbriae, merupakan benang-benang halus yang keluar atau menonjol dari dinding sel dan hanya ditemukan pada bakteri batang gram negatif. Pili termasuk golongan protein yang disebut lektin. Yang ketiga, kapsula atau lapisan lendir, menyelubungi dinding sel seluruh bakteri yang terdiri atas karbohidrat, berfungsi untuk melindungi sel terhadap kehadiran faktor luar yang tidak menguntungkan, contohnya kekeringan. Yang keempat, dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk tertentu pada bakteri, mengatur keluar masuknya zat kimia, pembelahan sel, terdiri dari berbagai macam bahan organik seperti selulosa, hemiselulosa, kitin. Pada bakteri gram positif mempunyai satu lapisan yang tebal, sedangkan pada bakteri gram negatif merupakan struktur berlapis. Selanjutnya, struktur dalam dinding sel. Yang pertama, membran sitoplasma atau plasmolema atau lapisan hialin, merupakan bungkus dari sitoplasma terletak di bagian bawah dinding sel tetapi tidak terikat, terus susun oleh senyawa protein, lipida, dan asam nukleat. Yang kedua, protoplasma atau sitoplasma atau plasma sel, merupakan isi sel yaitu koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim, belerang, kalsium karbonat, dan volutin. Yang ketiga yaitu inti atau nukleus, merupakan lokasi utama bahan genetik dan sebagai pusat pengendalian sel, terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya ada organel-organel yang lain. Organel yaitu struktur-struktur yang terbatasi oleh membran dalam sitoplasma. Organel atau organ kecil yang melakukan fungsi khusus di dalam sel. Bakteri tidak mempunyai nukleolus atau anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, dan badan Golgi. Ribosom yaitu partikel kecil yang terdiri dari protein dan RNA yang berfungsi dalam sintetis protein baru. Kemudian ada badan inklusi, yaitu kepingan-kepingan kecil material yang tidak menjadi bagian utuh dari struktur sel. Selanjutnya, cara hidup bakteri. Bakteri bereproduksi dengan cara membelah diri secara biner, yaitu didahului oleh replikasi kromosom bakteri. Dari satu titik awal replikasi, penggandaan DNA berlangsung dalam dua arah di sekeliling kromosom sirkular. Bakteri dapat berproliferasi sangat cepat apabila lingkungannya cocok, baik di habitat alami atau di kultur di laboratorium. Karena pembelahan merupakan proses aseksual,
reproduksi keturunan dari satu induk tunggal, sebagian besar bakteri di dalam koloni identik secara genetis dengan sel induknya. Selanjutnya, reproduksi bakteri, pembelahan sel atau pembelahan biner melintang. Proses reproduksi paling umum di dalam daur pertumbuhan yang biasa pada populasi bakteri ialah pembelahan biner melintang. Pembelahan biner melintang adalah suatu proses reproduksi aseksual setelah pembentukan dinding sel melintang, maka satu sel tunggal membelah menjadi dua sel dan disebut sel anak. Sedangkan proses-proses lain, beberapa spesies dapat bereproduksi dengan proses tambahan termasuk produksi spora reproduktif, fragmentasi pertumbuhan berfilamen dengan masing-masing fragmen menghasilkan pertumbuhan dan penguncupan. Selanjutnya, peran bakteri dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai makhluk pengurai atau saprofor. Bersama-sama dengan jamur, bakteri berperan sebagai pengurai makhluk hidup yang sudah mati. Yang kedua, penghasil antibiotik, misalnya streptomycin dan chloramphenicol. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan pangan, misalnya asam cuka, yogurt, sari kelapa atau nata de coco. Yang keempat, sebagai pengikat N2 bebas di udara. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pembasmi insekta secara biologi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.